Yang kedua yang beliau sampaikan adalah fathu babil khiwar. Fathu babil khiwar, selalu membuka diri. Dan ini juga sebenarnya yang dicontohkan oleh Habib Umar. Tidak ada sensitivitas apapun bagi beliau untuk datang ke tempat beliau dibutuhkan. Nggak pilih-pilih tempat beliau. Di mana ada kebutuhan dakwah, beliau datangi. Jadi ketika di Indonesia dilihat bahwa ini adalah rumah umat Islam yang sangat besar, yang padanya diletakkan harapan untuk Islam yang kalau bahasa Prof. Abdul Mu'ti berkemajuan, mutahaddir, maka beliau datang kemari dan berulang-ulang. Emangnya beliau nggak sibuk di Yaman? Sangat sibuk. Tapi itulah syafaqah. Itulah yang namanya ihtimam itu, ya. Malam yahtam itu di situ. Jadi ihtimam itu seperti kata Habib Jindan, bukan dengan meneriakkan klaim bahwa saya yang paling peduli dengan umat, lalu kemudian seluruh gerakan itu bermuara pada fasad, bermuara pada safkud dima. Bukan itu. Baik, Tuan Guru Bajang dulu yang sudah dari tadi. Kita sekarang mencoba menyimak perspektif Al-Azhar. Tadi diuraikan oleh Habib Jindan. Syekh Usamah sendiri juga menulis sebuah buku Al-Qaulul Mubin Liraddi Alaman Tala'aba Biddin. Pernyataan tegas terhadap orang-orang yang mempermainkan agama. Bagaimana penjelasannya? Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Yang saya muliakan Habib Jindan, hafizahullah, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, yang juga sahabat saya yang saya hormati, dan Dr. Andi sebagai moderator. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, dan para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah syukur kepada Allah dan salawat kepada Rasulnya, saya ingin menyampaikan pertama bahwa perspektif Al-Azhar itu mutatabiq dengan perspektif Hadramaut atau Madrasah Tarim yang fi muqaddimatihim Habib Umar bin Hafiz mata'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, dan para habaib yang ada di Tarim. Saya katakan mutatabiq, bukan mutaqarib. Jadi identik. Kalau ditanya substansi apa yang dibawa oleh Al-Azhar di dalam panggung atau amanah dakwah, bagaimana Al-Azhar menempatkan dirinya, bagaimana Al-Azhar menghadirkan perannya, itu sama persis ya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru-guru kita, bil khusus sahibul kitab, yaitu Al-Habib Umar. Kenapa saya katakan mutatabiq? Minimal ya. Pengalaman saya pribadi, kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua alumni Al-Azhar di Indonesia. Jadi organisasi alumni Al-Azhar pusat itu dipimpin langsung oleh Fadilatul Imamil Akbar, Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib. Beliau itu sangat sering menyampaikan kepada kami dan juga kepada saya dalam kesempatan yang agak pribadi ya. Beliau pernah menyampaikan begini, Muhammad, kata dia, ini saya dipanggil Muhammad sama dia, Muhammad, mش مهم إنك أنت تشتغل فين أنت وإخوانك الأزهريين يعني بيشتغل فين كسياسي أو مدرس أو تاجر اللي يهمني إنك أنت وإخوانك تقومون بتعزيز الوسطية تعززون منهج أهل السنة والجماعة على منهج الإمام الأشعري والماتريدي. Gak penting bagi saya, kata beliau, Anda dan teman-teman para alumni Al-Azhar itu mengisi ruang
perkhidmatan apa di Indonesia. Tapi yang penting bagi saya adalah Anda semua bekerja untuk mengokohkan moderasi beragama. Kokohkan manhajul wasatiyah itu. Beliau tambahkan, cukuplah kami, ya, yakni kifayah nihna fil buldanil arabiyah nu'ani minat tafarruq wal ikhtilafat wal hurub, yani nihna kal arab naqtul ba'duna ba'da. Itu kifayah, khalas, balash yahsul misla hadza fi Indonesia. Itu beliau sampaikan, ya tentu dengan lebih fasih lagi ya, tapi itu yang saya dapat tangkap. Seperti itu yang saya dengar. Itu waktu itu di Solo, saya ingat betul. Cukup kami di negara-negara Arab ini mengalami perpecahan, bahkan perang tak berkesudahan. Nggak boleh itu terjadi di Indonesia. Itu yang sering sekali beliau sampaikan. Yang kedua yang beliau sampaikan adalah fathu babil khiwar. Fathu babil khiwar, selalu membuka diri. Dan ini juga sebenarnya yang dicontohkan oleh Habib Umar. Tidak ada sensitivitas apapun bagi beliau untuk datang ke tempat beliau dibutuhkan. Nggak pilih-pilih tempat beliau. Di mana ada kebutuhan dakwah, beliau datangi. Jadi ketika di Indonesia dilihat bahwa ini adalah rumah umat Islam yang sangat besar, yang padanya diletakkan harapan untuk Islam yang kalau bahasa Prof. Abdul Mu'ti berkemajuan, mutahaddir, maka beliau datang kemari dan berulang-ulang. Emangnya beliau nggak sibuk di Yaman? Sangat sibuk. Tapi itulah syafaqah. Itulah yang namanya ihtimam itu, ya. Malam yahtam itu di situ. Jadi ihtimam itu seperti kata Habib Jindan, bukan dengan meneriakkan klaim bahwa saya yang paling peduli dengan umat, lalu kemudian seluruh gerakan itu bermuara pada fasad, bermuara pada safkud dima. Bukan itu. Habib Umar mencontohkan. Jadi beliau selalu terbuka. Kita lihat madrasah Abawiyah, ya, yang di Yaman kan sangat terbuka, ya, tanpa kehilangan asalah, jati diri, ya, tapi menerima semua yang ingin datang untuk mendapatkan kebaikan, menikmati cahaya Islam. Dan itu yang juga sering disampaikan oleh Grand Sheikh, sehingga tidak segan ketika situasi sudah genting, terasa bahwa fitnah itu luar biasa, beliau menerima undangan dari pimpinan Katolik itu, ya, gereja Paus Fransiskus itu di Vatikan. Beliau terima, lalu beliau membuat wathiqah ukhuwah insaniyah sebagai penanda bahwa kita umat Islam itu memang tidak pernah khawatir berhadapan dengan siapapun, karena yang kita bawa itu hidayah, yang kita bawa itu kebaikan, yang kita hendak bagi itu salam. Sama persis seperti Habib Umar. Jadi saya ingin sampaikan bahwa manhaj, ya, atau tariqah azhariyah itu mutatabiqah ma'at tariqat al-hadramiyah al-yamaniyah, ya. Dan kilahuma, ya, kilahuma katakanlah mengambil istiqa, ya, mengambil atau apa itu, seperti mengambil air di sumur itu, menimba dari sumber yang sama, ya, ya, masyrab wahid. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, judul menjelaskan tentang isi. Jadi di sini menghadapi fitnah dan konflik ini ternyata dari dua bahan utama. Yang pertama itu adalah bahan atau tulisan yang ditajukkan oleh beliau dengan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau kita membuka tafsir, ini ayat ke-46 dari suratul Anfal. Dan ayat ini, ya, itu bisa menggambarkan, ya, dan istilah relevansinya Al-Quran setiap ruang dan waktu. Ketika Habib Umar menyuarakan wala tanaza'u di mimbar hari ini, mengambil dari ayat 46, seakan-akan ayat ini turun buat kita.
Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan tanazu', berselisih. Beda pendapat nggak apa-apa, tapi berselisih, berkonflik. Fatafshalu, maka kalian semua akan gagal. Lebih dari itu, watadhhaba rihukum, marwahmu, kehormatanmu, kewibawaan kolektifmu sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan hilang. Angin kita bakal hilang. Maksudnya haibah, kehormatan. Maka wasbiru innallaha ma'as sabirin. Menariknya kalau kita lihat dari perspektif tafsir, ya, ayat ini dalam surah Al-Anfal. Apakah ayat ini turun dalam konteks kekalahan? Ternyata tidak. Dalam konteks kemenangan. Jadi peringatan, ya, untuk tidak terpecah, tidak konflik, tidak bermusuhan, itu Allah turunkan pada saat jaya-jayanya umat Islam.